Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rahel Tanesip, NIM 18030300173, kelas D semester 6 reguler pagi, mata kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari judul yang saya ambil tentang faktor-faktor penyebab anak tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Studi kasusnya di Desa Kifu, Kecamatan Amfuang Timur, Kabupaten Kupang. Pendidikan pada hakikatnya tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan saja membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh manusia produktif. Dengan demikian, kemampuan inilah manusia terus membuat perubahan untuk mengembangkan hidup dan kehidupannya sebagai manusia. Menurut Soehartono, bahwa pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung di segala jenis, bentuk, dan tingkat kelingkungan hidup yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada di dalam diri individu. Di sisi lain, pendidikan dipercayai sebagai wahana perluasan akses. Pendidikan mempunyai fungsi yang harus diperhatikan seperti dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Semakin ketatnya persaingan di era global dan tuntunan persaingan di dunia kerja, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Kemajuan suatu bangsa di masa akan datang sangatlah tergantung pada mutu pendidikan generasi muda saat ini, karena pemuda adalah ujung tombak dari kesuksesan suatu negara. Pemerintah secara terus-menerus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan upaya sedemikian rupa yang bertujuan agar pendidikan di Indonesia terlihat lebih baik. Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Berarti pendidikan juga memberi pedoman yang kuat bagi perjalanan hidup manusia. Dapat diartikan bahwa pendidikan juga memberikan nilai keindahan. Kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting bagi kemajuan negara Indonesia. Selain itu juga menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam era perdagangan bebas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas sumber daya manusia hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan sebagai langkah implementasi awal pemerintah pada tahun 1994 yang lalu telah menetapkan wajib belajar 9 tahun. Peningkatan sumber daya manusia akan menjadi hal yang terpenting bagi generasi muda yang menjadi tonggak kehidupan majunya negara Indonesia. Karena bagaimanapun
Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan membawa bangsa menuju kemajuan di masa yang akan datang. Bagi siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA, menjadi suatu alasan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Menurut Harjana, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi juga dapat diartikan dengan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan berbagai macam keahlian, misalnya bidang pendidikan, ekonomi, hukum, psikologi, teknik, kesehatan, dan lain-lain yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapkan perguruan tinggi berupa akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Menjenjangkan karir di perguruan tinggi akan mematangkan siswa baik di dalam memperoleh ilmu, berperilaku, dan cara berpikir. Cara berpikir yang rasional, syarat akan pengujian yang ilmiah, serta mampu mempertanggungjawabkan kebenarannya merupakan ciri khas yang dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa selalu menggunakan pikirannya secara rasional jika memecahkan suatu masalah, sedangkan matangnya ilmu yang ditempuh mahasiswa di perguruan tinggi akan menjadikan mahasiswa berperilaku yang baik pula. Pada hakikatnya, setiap siswa memiliki suatu kecenderungan atau minat untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Slameto, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang kegiatan-kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Mereka memilih perguruan tinggi sebagai tempat yang terakhir untuk meneruskan karirnya di dalam memperoleh pendidikan yang berarti bagi dirinya. Namun demikian, tidak semua orang yang bisa melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, seperti halnya keinginan dari setiap individu siswa itu sendiri. Mereka selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang berada di belakang mereka, misalnya seperti faktor finansial orang tua mereka atau latar belakang pendidikan orang tua mereka. Pendidikan memang merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik di dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Menurut Mu'arif, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Dari pernyataan di atas bahwasanya pendidikan merupakan sistem proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Dewasa dalam hal perkembangan badan, cerdas dalam hal perkembangan jiwa, dan matang dalam perilaku. Pada dasarnya, pendidikan adalah wajib bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, karena menjadi dewasa, cerdas, dan matang adalah hak asasi manusia pada umumnya. Pendidikan memang harus berlangsung di setiap jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan, mulai dari lingkungan individual, sosial keluarga, lingkungan masyarakat luas, dan berlangsung di sepanjang waktu. Jadi kegiatan pendidikan berlangsung dengan memadati setiap jengkal ruang kehidupan. Orang yang berpendidikan tinggi tidak akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang sempit mengenai masa depan. Mereka berorientasi dengan masa depannya. Orang yang berpendidikan tinggi akan hidup dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Mereka tahu apa yang akan dilakukan dengan masa depannya, tidak akan menyerah dan pasrah dengan keadaan.
Sebaliknya, orang tua yang mempunyai jalan pikiran sempit, yang menganggap pendidikan tidak penting, mengakibatkan anak-anak mereka tidak mengenyam pendidikan formal, akan menjadi beban bagi masyarakat, bahkan sering menjadi pengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pendidikan atau pengalaman intelektualnya, serta tidak memiliki keterampilan yang menopang kehidupan sehari-hari. Hal tersebut kebanyakan ditemukan di desa-desa pelosok atau di daerah-daerah terpencil. Dari pernyataan yang dijelaskan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di Desa Kifu, Kecamatan Ampang Timur, Kabupaten Kupang, mengenai faktor penyebab remaja tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.